Shalom Yuters. Shalom. Ya, kembali berjumpa bersama kita Di Eklesias podcast. Oke. Yoi. Sebelumnya mungkin teman-teman kan cuma dengar suara kita aja niku. Nah, sekarang kita agak berbeda karena teman-teman sudah bisa menikmati muka-muka kita-kita di sini. Yoi, setelah kita vakum ya. Vakum, Mungkin betul. ada 6 bulan, setahun ya sih? Setahun ya kayaknya. Setahun. Setahun lumayan Iya, ya. lumayan. Jadi kita ya hitung-hitung sambil kita mempersiapkan diri ke Iya, menjadi yang lebih baik lagi. betul. Nah, semoga bisa tetap menjadi berkat. Betul, buat Yoi. teman-teman di rumah. Oke, jadi kita nggak sendiri nih kok Tuh, pada pagi hari ini. kita perkenalan diri dulu, Oh bro. iya, Mungkin perkenalan ada yang dulu. belum Iya, kenal. mungkin. Betul, silakan. Iya. Dari aku Jorgi dan rekan saya. Theo. Yoi. Akhirnya teman-teman bisa melihat muka-muka kita berdua di sini. Ganteng-ganteng. Butuh validasi banget ya kita berdua. Lah iya. Iya. Biasa, udah mulai masuki umur quarter life crisis ya. Betul. Oke, kita nggak sendiri nih kok. Kita ada Oh iya. Kita bersama dengan pembicara bintang tamu spesial spesial banget. pakai telur karet 2. Betul. Jauh-jauh dari Malang. Betul ya, Pak ya? Betul. Mantap. Mungkin bisa perkenalan dulu, Pak, singkat ke teman-teman yang di rumah. Oh ya, oke. Salam semuanya ya. Wah, ini ada kesempatan khusus nih. Makasih banyak ya, Theo sama Georgie. Ada waktu khusus kita mau bincang-bincang ya. Ya, Oke. bincang-bincang santai. Oke. Pak Darmanto. Ya, iya Pak. Jadi hari ini kita mau bahas sesuatu yang bisa dikatakan kalau dikelola dengan baik akan menjadi bonus Betul, dan keuntungan bagi kita warga negara Indonesia. Apakah itu? Kepo kan? Pasti teman-teman kepo. Mungkin bawanya bisa spill sedikit nih, Pak. Hari ini kita mau bahas tentang apa, Pak? Iya, kita akan bicara mengenai apa yang disebut dengan bonus demografi. Ya, bonus demografi. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar ya, atau mungkin belum juga. Nah, ini sebenarnya penting sekali ya teman-teman ya, bonus demografi. Nah, kalau dengar istilahnya, bonus itu pasti bicara soal keuntungan ya, keuntungan. Namanya bonus. Kalau pergi ke mall lalu ada bonus atau dapat ini kan pasti semua pada senang kan. Ya, Nah, tapi ini bonusnya bonus demografi. Demografi itu sederhananya itu tentang kependudukan. Jadi Indonesia ini, negara kita ini sekarang sedang memasuki sebuah era yang disebut bonus demografi. Itu sebenarnya sudah mulai tahun 2020. Ya, oh, 2020 itu kita mendapatkan bonus demografi. Nah, bonus demografi itu adalah keadaan di mana penduduk Indonesia itu mengalami surplus tenaga usia produktif. Ya. Jadi dalam era bonus demografi ini, penduduk Indonesia akan mengalami multiplikasi, pertambahan-pertambahan, dan jumlahnya itu 70%-nya adalah penduduk yang usianya usia produktif. Nah, usia produktif itu dari umur 15 sampai umur 64 tahun. Jadi di Indonesia mulai tahun 2020 diprediksi nanti sampai dengan tahun 2035 atau ada yang menarik ke belakang ke depan lagi itu sampai 2045 yang kita kenal dengan Indonesia Emas ya, karena berkaitan dengan hari ulang tahun negara kita yang ke-100 tahun ya. Itu Indonesia Emas. Nah, itu Indonesia mempunyai penduduk usia produktifnya itu 70%. Ada yang memprediksi gini hitungannya. Kalau tahun 2035 nanti penduduk Indonesia itu kira-kira jumlahnya sekitar 305 juta. 305 juta. 305 juta. Nah, kalau 355 juta itu semua penduduk dan yang 70%-nya itu adalah usia produktif, itu sudah lebih dari 200 juta. Oh iya benar. Ya, toh? Iya 300 juta 70%-nya ada 200 200 lebih, sekian, 210. Iya dapat. Sekitar itu kan. Iya. Nah, jadi itu kan jumlah yang gede banget, ya, banyak gitu. Nah, itu disebut bonus, jumlahnya 70%.
Sedangkan yang usia non produktif itu berarti umur 14 tahun ke bawah dan umur 65 tahun ke atas. Oh Itu ya. dianggap sebagai usia non produktif. Ya, itu jumlahnya 30%. Nah, mengapa ini dianggap sebagai satu keuntungan? Karena 70 banding 30. 70-nya ini produktif, 30-nya itu non produktif. Nah, hitungan demografi itu yang 70% jumlah yang banyak itu menanggung biaya hidup yang 30%. Jadi tidak apa-apa. Yang Oh. menanggung lebih besar daripada yang ditanggung. Ya, ya, Gitu ya, kan? ya, Ngerti ya, tidak? ya, ya, paham, Ya, paham. Karena kira-kira gitu ya. yang masih di bawah 15 tahun kan anggapannya belum bisa bekerja, Betul. belum Nah, belum bisa milik Berkontribusi. berkontribusi ke ya, pendapatan negara, dan betul. yang lanjut usia juga mungkin ada yang bisa, tapi Ya, sebagian besar mungkin udah nggak bisa. betul. Nah, Tapi kira-kira begitu. karena jumlahnya lebih kecil dibanding 70% yang Ya, produktif, jadi ya, bisa menutupi. betul. Oh ya, 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 masuk, Jadi masuk, Pak. jumlah yang menanggung lebih besar daripada yang ditanggung. Ya, ya, Nah, kalau dibalik kan jadi masalah. ya, Ya kan, kalau yang pasti. ditanggung lebih banyak daripada yang menanggung, ini kan susah ya. Lama-lama mundur tuh. Mundur, nggak sanggup kan. Heeh. Misalnya yang menanggung 1 orang harus menanggung 10 orang, oh, kan berat. Ya, Kalau ini 10 orang menanggung 1 orang, nah ini kan bisa lebih kuat. Nah itu keuntungannya, ya itu keuntungannya. Nah jadi kalau kita lihat ini sebagai satu kesempatan, ya kesempatan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia untuk bisa mengelola surplus, ya surplus tenaga produktif ini, ya surplus tenaga produktif. Nah, tetapi begini, ini sudah jadi percakapan dunia nih, karena PBB pun membicarakan tentang hal ini, oh, karena ini menyangkut masa depan dunia juga, sehingga Indonesia ini sekarang menjadi negara yang sangat ya dalam tanda petik seksi lah, lagi dibicarain ini oh, oleh seluruh dunia. jadi kayak bintang gitu ya, Pak ya? Iya, jadi bintang. Karena gini, kalau usia produktif itu ini kan usia kerja semua tuh. Ini dikelola dengan baik, maka negara kita ini akan mengalami kemajuan yang luar biasa dan berpotensi akan menjadi negara, setidaknya negara superpower baru yang menjadi negara 5 besar dunia. Wih, Dalam 10 atau 15 tahun ke depan, Pak. Iya, 5 besar dari sekian banyak negara ya yang ada di seluruh betul. dunia. Betul. Wah, Gitu. Nah, ini artinya ini satu kesempatan yang baik. Nah, mengapa? Karena negara kita ini kan negara yang sangat kaya, ya. kaya, Kaya raya. kaya, apalagi sumber daya alamnya kan, Iya, sumber apalagi. daya alamnya wah luar biasa. Di darat, di laut, semuanya kan Iya, luar biasa. Nah, sumber daya alam yang melimpah ini dari Sabang sampai Merauke ini apabila dikelola oleh sumber daya manusia yang banyak tadi, ini akan menghasilkan kekayaan yang luar biasa yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan hidup manusia di Indonesia. Nah, ini menjadi keuntungan. Makanya Indonesia akan bisa maju. Nah, kita bisa belajar sebenarnya karena bonus demografi itu bukan hanya dialami oleh Indonesia. Hal seperti itu sama dialami juga oleh negara lain. Misalnya Jepang. Jepang itu tahun 1950 itu kalau nggak salah. Ya, kemudian ada Hong Kong, ada Singapura, ada Korea Selatan. oh, oh ya, sekarang udah jadi negara maju Ya. semua. Ya, 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 ya. Nah, mereka ini negara-negara yang mengalami bonus demografi, mereka bisa memanfaatkan bonus demografi itu sehingga akhirnya mereka menjadi maju. Jepang misalnya, tahun 1950 itu mereka mengalami bonus demografi, lalu mereka manfaatkan dengan maksimal. 20 tahun kemudian, 1970, itu Jepang sudah menjadi kekuatan terbesar dunia nomor 3. Wih, 20 tahun ya, Pak. Dalam Ya, 20 tahun ke setelah depan. Amerika, Cina ya, itu menjadi. Nah, begitu juga Singapura, begitu juga Hong Kong, begitu juga Korea Selatan. Ya memang mereka jumlah penduduknya enggak sebesar kita sih. Ya, iya, secara geografis juga nggak ya seluas geografisnya nggak kita. seluas kita kan. Iya, Nah itu juga turut mempengaruhi. Tapi kita perlu belajar juga bagaimana mereka bisa mengelola itu dengan baik. oh iya. Mm-mm. Nah ini tantangan ya, ini PR-nya. Nah jadi kalau dikelola dengan baik, tenaga kerjanya banyak, lapangan pekerjaannya disediakan cukup,
sehingga setiap orang tenaga produktif itu memang bisa bekerja secara profesional, secara maksimal dengan produktivitas yang tinggi, yang hasilnya bisa dinikmati oleh semua rakyat Indonesia, termasuk bisa diekspor ke luar negeri, bermanfaat bagi negara-negara lain. Indonesia pasti menjadi negara yang hebat, gitu, ya kan? Nah, tapi kan yang terjadi bisa juga sebaliknya, Ah, ya itu. ya kan? Benar, Ibaratnya benar. pisau bermata dua berarti Nah, ya, Pak. betul sekali, Bisa ya kan? jadi, ya benar kalau Nah, dikelola dengan baik ya. sebaliknya kalau tidak dikelola dengan baik, nah pertanyaannya kan siapa yang mengelola ini? Yang mengelola itu tentu satu pemerintah, dua pihak swasta, ya kan? Tiga masyarakat secara personal. Jadi tiga elemen itu mesti saling berkolaborasi mestinya. Tidak tidak hanya menghadapkan pemerintah gitu. Oke lah, pemerintah yang menjadi pemimpin kita, mereka menyediakan regulasinya ya, peraturan-peraturannya, produk-produknya. Dan ini sekarang pemerintah sudah mulai Menuju ke sana ya, melakukan Pak. itu sebenarnya, buat peraturan-peraturan, misalnya peraturan tentang lowongan pekerjaan, ya, pembuka lahan-lahan pekerjaan dan sebagainya, ya. Itu regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan lahan pekerjaan yang lebih luas. Tapi pihak swasta juga harus bekerja keras juga, ya, memberikan kesempatan bekerja bagi banyak masyarakat. Lalu masyarakatnya sendiri juga harus mempunyai kemandirian, berwira swasta misalnya. Ya. Meskipun itu ada tantangan juga. Apa tantangannya? Salah satunya adalah AI, Artificial Ah, Intelligence, ya, ya ya. kan? Artificial intelligence ya, Pak. Nah, sekarang semuanya dikerjakan sama robot. Iya, itu besar banget Wah, sih itu besar kan dampaknya. pengaruhnya kan. Dampaknya, Ya. impactnya besar banget. Nah, misalnya di ini di Amerika sudah terjadi PHK besar-besaran. Banyak perusahaan-perusahaan besar sudah mem-PHK orang. Karena digantikan oleh teknologi tadi ya, Pak Betul. ya. Dan itu jumlahnya jutaan orang di PHK. Waduh. Ya kan? Dan sederhananya begini, misalnya satu pekerjaan itu harusnya dikerjakan oleh 10 orang selama ini. Tapi karena digantikan robot, yang manusianya hanya perlu satu orang di situ. Yang lain robot yang kerja. Nah, 9 orangnya dikemanakan ini? Kan Iya itu ya. masalah. Iya, iya, iya. Ya kan? Jadi pengangguran. Nah, kalau sudah pengangguran ya tentu saja akan berdampak ke soal ekonomi. Ekonomi berdampak ke keluarga, ya kan? Ke keluarga berdampak pada hubungan suami istri, anak-anak, masa depan mereka dan Iya. sebagainya. Jadi Dan dampaknya banyak. dan bisa jadi juga berdampak ke kriminalitas juga Oh, ya, Pak. pasti. Betul sekali. Jadi luas banget ya, Pak, Luas banget. dampaknya. Ya kan? Betul. Nah, makanya ini harus ditangani dengan baik. Jadi kalau enggak ditangani dengan tepat, ya itu tadi akan muncul banyak persoalan. Makanya sampai ada yang bilang ini Indonesia akan bangkrut gitu kan. Kan ada itu, Iya, sempat iya, muncul iya, kan. iya, iya, sempat muncul sempat Indonesia pernah ini baca. akan bangkrut ini. Itu sisi lain yang perlu dilihat juga gitu, diantisipasi. Ya jangan sampai hal itu terjadi, nanti Indonesia yang begitu hebat ini akhirnya jadi negara yang terpuruk. Ya kan? Nah, itu yang perlu diantisipasi aja. Iya, kalau tadi kan disebutkan ada negara-negara lain kayak Korea, Jepang, itu kan sudah mengalami duluan ya, Pak ya. Mungkin ada faktor apa, Pak, yang membuat Indonesia kayak sedikit dalam tanda kutip terlambat. Kenapa kok negara-negara yang lain itu sudah mengalami duluan gitu. Sebenarnya tidak ada kata terlambat sih. Ya. Hmm, Karena setiap negara itu kan punya sejarahnya sendiri. Lahirnya kapan, lalu jumlah penduduknya berapa. Dari masing-masing negara itu kan beda-beda. ya, Nah, pada titik-titik tertentu mereka mengalami proses ini di mana jumlah penduduk mereka yang usianya produktif itu melimpah, gitu. Melimpah. Nah, ini bukan begini ya, bukan cepat-cepatan gitu. Siapa mau cepat nih? Malah kalau bisa dihindari gitu. oh gitu toh, Jadi Pak. terjadi secara alamiah ini. Oh ya, 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 ya. Terjadinya secara alamiah aja. Dan itu hanya terjadi satu kali di setiap negara. Dalam satu negara terjadi satu kali. Kalaupun nanti terjadi mungkin rentang waktunya masih lama lagi ya, ratusan tahun. Oh jaraknya lagi, iya, 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 iya. Itu sih. Iya, saya mau bertanya, Pak. Ini kan tadi Bapak bilang kesempatan cuma sekali ya, Pak. Iya. Jadi mungkin karena kesempatan sekali ini berarti harus memang dioptimalkan dengan baik ya, Pak. Jika nih memang istilahnya ada kemungkinan misalnya Indonesia melewatkan kesempatan besar nih, apakah ada nggak
pengulangan untuk bisa mengulangi bonus demografi untuk selanjutnya gitu Pak. Ya, itu tadi makanya saya bilang sebenarnya bonus demografi itu dialami oleh satu negara hanya satu kali. Kalaupun nanti terjadi pengulangan itu memakan waktu yang sangat panjang Sangat sekali. mantap. Bisa ratusan tahun kemudian. Jadi itu kita generasi ini udah berubah semua kan. Betul. Kita udah nggak ada lagi mungkin. Ya, jadi itu. Iya, sebenarnya kalau aku pikir-pikir ya Pak, tadi kan tantangannya kan ada 3 elemen ya Pak, pemerintah, swasta, sama masyarakat secara personal. Nah, kalau pemerintah pasti akan mempersiapkan kayak program-program, regulasi-regulasi yang akan mendukung jalannya, kayak maksudnya mempersiapkan ke arah sana kan Pak. Ya. Lah swasta pasti juga akan mendukung pemerintah. Nah, tapi sebenarnya masalah terberatnya adalah di masyarakat per personalnya nggak sih Pak? Kalau kayak oke, pemerintah buka lowongan banyak, swasta buka lowongan banyak. Lah tapi kalau masyarakatnya yang dalam tanda kutip kayak males atau ya, apalagi kayak aku sering lihat sih Pak, kayak di sosmed-sosmed sekarang kan berarti kalau eh, banyak usia produktif, berarti kalau sekarang kan banyak didominasi oleh generasi Gen Z ya Pak ya. Betul. Nah, itu tuh kayak Gen Z tuh datanya itu banyak Gen Z yang menganggur ya Pak. Nah, itu apa kalau misalnya tetap gini terus ya apakah akan tercapai yang Bonus bonus demografi. demografi itu? Ya, betul. Ya, jadi nanti peran pemerintah perlu juga di situ, peran pemerintah dan peran masyarakat swasta tadi. Itu nanti yang aspek yang penting itu ada dua, satu kesehatan, dua pendidikan. Jadi bagaimana pemerintah membuat bangsa Indonesia ini sehat. Misalnya sekarang kalau kondisi sekarang kan sebagian daerah-daerah di Indonesia itu masih mengalami apa yang namanya stunting. Stunting itu kekurangan gizi. Jadi kan masyarakat masih hidupnya tidak sehat. Nah, ini harus ditingkatkan. Jadi dunia kesehatan harus diperbaiki. Ini fungsi pemerintah plus swasta tadi. Gitu ya. Nah, kalau kesehatannya diperhatikan maka akan menghasilkan juga populasi yang sehat. Oh Ya iya, kan? benar. Kalau populasinya sehat, dia bisa bekerja. Nah, gitu kan. Yang kedua adalah pendidikan. Jadi kalau SDM tidak dibarengi dengan kualitas pendidikan, hasilnya seperti tadi. Banyak tapi nggak kerja. Meskipun ada lowongan pekerjaan, tapi dia nggak tahu dia mau kerja apa. Kamu kerjakan ini ya, tapi kan nggak punya kompetensi, nggak punya skill, ya nggak bisa kerja Tidak dia. bisa, iya. Nah, Sama makanya aja. dalam waktu ini dua hal itu yang ditingkatkan terus. Penanganan kesehatan, kualitas kesehatan sama kualitas pendidikan. Oh, berarti bisa dibilang kayak faktor utamanya gitu ya Pak Ya, ya. Yang mendukung pilarnya itu ya. pilar-pilarnya adalah Ya, kesehatan dan pendidikan. pendidikan. Jadi kayak istilahnya percuma juga jumlah penduduknya bertambah, cuma kualitasnya nggak ikut bertambah, sama aja Iya, bohong ya Pak ya. betul. Jadi dari dua poin itu yang harus ditingkatkan lagi. Secara kuantitas dan Kuantitas. secara kualitas. Kualitas, Ya. betul. Nah, pendidikan pun sekarang sedang disemarakkan itu pendidikan yang berorientasi pada pasar. Jadi menghasilkan tenaga yang memang langsung mampu berproduktivitas. Jadi istilah kalau dalam dunia pendidikan itu namanya vokasi. Vokasi Oh, itu kalau kurikulumnya tuh teorinya 40%, prakteknya 60%. oh, jadi dipersiapkan biar Ya, nanti bisa langsung terjun ke Ya, lapangan. langsung Oh, bisa ya. kerja gitu. Jadi mungkin kalau level SMA itu namanya SMK kan, SMK. sekolah menengah kejuruan gitu. Itu vokasi-vokasi. Jadi enggak kebanyakan teorinya. Nah, apabila ini dikerjakan ya akhirnya akan menghasilkan tenaga-tenaga yang terampil. Sehingga lowongan pekerjaannya bisa terbuka banyak, itu terisi. Terisi oleh tenaga-tenaga yang produktif itu. Gitu. Nah, ini akan menekan jumlah penganggurannya. Itu kira-kira. Iya, tapi memang kalau zaman sekarang kan dengan berkembangnya teknologi kayak tadi ada AI, terus internet yang gampang diakses di mana-mana. Mungkin banyak orang tuh kayak lihat pendidikan tuh sekarang udah nggak terlalu penting ya Pak ya. Karena ya
gimana ya? Maksudnya kita bisa cari apa-apa di YouTube ada, di TikTok ada, di sosmed ada. Lah jadi kalau pendidikan secara apa bilangnya ya? Secara formal itu apakah masih penting ataukah yang pendidikan yang di luar itu kayak misalnya kursus barista Betul. atau kursus masak chef gitu misalnya itu apakah juga nggak kalah penting juga, Pak? Ya, memang itu juga tantangan yang lain lagi ya. Karena kita juga berada secara global, berada di era namanya digitalisasi kan. Semuanya serba digital. Di, didukung atau disokong oleh kemampuan teknologi yang semakin tinggi. Sehingga hitungan digit begitu cepat ya, sehingga terjadi percepatan informasi dan sebagainya dengan teknologi. Nah ini memang menjadi tantangan juga di dunia pendidikan, karena sekarang ilmu itu ada di mana-mana. Orang begitu mudahnya mengakses. Gitu. Iya, Ya. iya. Mungkin nanti profesi saya sebagai pendeta juga tergantikan gitu. Waduh. Enggak, Pak, enggak. Kalau itu kayaknya enggak bisa. Soalnya meskipun AI mungkin bisa berkhotbah, tapi tetap AI-nya enggak punya Beda hati ya. nurani, Pak. Beda. Ya itu kan ada satu buku itu. Karena nanti di dunia digital ini ada sekitar 50 pekerjaan yang akan hilang. Oh iya iya, aku pernah Iya. pernah lewat. Iya. Banyak itu. Ya macam-macam lah. Itu karena tergantikan oleh AI itu. Iya, Ya kan? AI robot. Mau konsultasi hukum tinggal pencet. Mau dengar khotbah tentang apa tinggal pencet. Semuanya sudah didapatkan. Mau dapat informasi ilmu apa tinggal pencet, gitu kan? Iya. Nah, sehingga sejumlah profesi itu apa namanya? Diperkirakan akan hilang. Kecuali yang berhubungan langsung dengan tanah, dengan makanan, dengan empati. Oh Nah, iya. itu AI belum bisa menggantikan sampai sekarang. Ya robot bisa bekerja tapi tidak punya hati nurani dia kan. Itu Dia kan kalau tetap settingan manusia juga Betul. dia. Nah itu. Nah tapi tadi menarik pertanyaan di seputar pendidikan. Jadi pendidikan juga sekarang sedang sedang menyesuaikan diri dengan sistem-sistem itu. Jadi sekarang kurikulumnya harus diubah, pola pengajarannya juga harus diubah, pola belajar mahasiswa atau siswanya juga harus menggunakan pola yang baru. Ini sekarang sedang dalam proses perubahan-perubahan itu. Ya, saya lama di dunia pendidikan. Ya, oh, 33 tahun saya jadi dosen. wah, sama sih itu lama. Itu. Jadi ya sekarang harus menyesuaikan diri lagi juga dengan Kurikulum baru ya, Pak. kurikulum baru, dengan sistem yang baru, ya kan? Mau tidak mau. Seperti itu. Ya, kita harap sih eh, dunia pendidikan mampu mengadaptasi AI ini se apa namanya seproporsional lah, sehingga tetap tujuannya adalah menciptakan manusia yang unggul. Ya, tujuan pendidikan kan itu. Oh iya, Ya kan? mempersiapkan. Ya, menjadikan manusia secara unggul. Jadi entah itu siswa, entah itu mahasiswa, dia harus menjadi pribadi yang unggul kan. Unggul dalam apa ya? Dalam bidangnya. Bidang tertentu yang akan dikuasai gitu ya. Nah, saya harap idealisme dari pendidikan yang seperti itu masih dipertahankan meskipun polanya mungkin berubah, sistemnya berubah, cara-caranya juga berubah karena menggunakan AI tadi, tapi harap prinsip-prinsipnya tidak hilang. Ini tantangan memang dalam dunia pendidikan. Ya memang kalau aku mikir kayak misalnya kalau nanti itu robot atau AI itu bisa berkembang sampai kayak bisa mempunyai otaknya sendiri ya. Bisa jadi kayak film itu gak sih? Apa Sudah ada Terminator. fantasi ya. Terminator. Iya, jadi kayak manusia ada diperbudak sama robot, Ada bukan setengah manusia itu ya. setengah manusia setengah robot. Wih, itu ngeri sih. Ngeri. Ya, menarik lah, menarik. Jadi teman-teman Gen Z jangan malas belajar, oke? Supaya kita tidak kalah saing oleh Robot. AI dan robot. Dan juga mungkin salah satunya pesaingnya adalah TKA ya Pak, atau tenaga kerja asing. Asing. Ya, ya kalau AI ini kan dia tidak peduli ya. Dia mau tenaga asing atau tenaga Domestik, lokal. domestik ya, lokal itu kan semua sama ya. Ya. Itu menjadi korbannya AI semua. Iya ya, bener sih. Nah, tapi nanti ini akan menjadi kompetisi juga yang menarik soal pendidikan tadi. Ya. Tenaga
kerja itu kan berkompetisi. Ya, Mana yang berkualitas, dia yang menguasai lahan pekerjaan. Ya kan? ya. Maka kita perlu menyiapkan itu tadi, pendidikan itu menyiapkan SDM yang unggul. Nah, kita punya kekayaan yang begitu melimpah di Indonesia ini ya. Di hutannya banyak, di darat, di laut, di perut bumi, semuanya ada kekayaan yang luar Oh biasa. iya, banyak sih. Tapi kalau SDM-nya tidak unggul, ya tenaga asing yang masuk. Kalau tenaga asingnya lebih berkualitas atau lebih profesional, ya jangan salahkan tenaga asing mengerjakannya, ya mereka yang dapat keuntungan. Sedangkan kita yang punya kekayaan ini, ya bisa gigit jari. Iya, Atau cuma kalaupun liatin dapat doang. keuntungan ya hanya lebih kecil gitu ya. Iya. Ya, kita harap ya seperti itu sih. Makanya ini generasi produktif ya seperti kalian-kalian ini ya harus memang di push lah supaya mempunyai kualifikasi yang berkualitas semakin lebih baik. Jadi jangan malas belajar. Betul, Ya. jangan malas belajar Belajar poinnya. terus harus. Belajar terus. Belajar tuh bisa di mana aja, nggak harus nggak cuma di sekolah ya. Bahkan Betul. mungkin kalau kita Ya. di jalan atau kita lagi di gereja atau lagi ngumpul-ngumpul Kalau itu belajar di juga jalan pas nyetir bahaya aku. bukan maksudnya ya itulah. Iya. Mungkin Ya. pasti kan setiap untuk ada sesuatu yang baru pasti ada tantangan tersendiri tuh Pak di dalam konteks ini bonus demografi. Mungkin bisa diceritain Pak untuk tantangan tersendiri dari bonus demografi ini apa Pak untuk mungkin dalam 10 atau 15 tahun ke depan. Ya, sebenarnya sudah pernah dicanangkan. Saya ngikutin pidatonya Presiden tanggal 16 Agustus 2022 di Istana Negara. Itu kan ada program-program prioritas dari Presiden yang akan dilakukan 1 tahun ke depan gitu ya, atau ke depannya. Nah itu saya masih ingat urutannya itu ada sumber daya manusia, sumber daya alam, baru yang ketiga itu bonus demografi. Hmm, Nah, bonus demografi inilah yang menjadi perantara atau yang menjadi penghubung antara sumber daya manusia dan sumber daya alam. Alamnya banyak, sumber daya manusianya banyak, tapi berkualitas atau tidak. Nah, letaknya di bonus demografi ini. Bonus demografinya mampu nggak mengkreativitas sumber daya alam dengan menggunakan sumber daya alam yang menggunakan sumber daya manusia yang melimpah tadi. Nah, ini titiknya di bonus demografi. Titik krusialnya oh, situ, ya 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 ya. kan? Ya ya ya, benar. Jadi itu tantangan kita semua sih, ya kan? Itu tidak mudah. Jadi ya mesti harus kita mempersiapkan dan memberdayakan sumber daya manusia yang berkualitas. Siapa yang tidak berkualitas, dia akan tereliminasi dari kompetisi global. Jadi kayak hukum rimba ya, Pak ya. Hukum rimba. Betul. Siapa kuat dia menang. Iya, benar. Yang kuat dia yang menang, Iya, yang lemah tersingkirkan. tersingkirkan. Nah, ini kan kasihan gitu kan. Nah, ini menjadi tantangan. Saya pikir gereja juga harus peduli ya dengan kondisi seperti itu. Ya, maka kita terus menyuarakan, ini gereja jangan hanya bicara yang rohani-rohani saja, hanya di dalam lingkup gereja saja. Padahal di dalam gereja ini juga mempunyai generasi produktif yang sangat banyak juga. Yang harus dikelola Yang ya. harus dikelola. Mereka harus difasilitasi, mereka harus didorong, mereka harus didampingi ya, supaya mereka juga punya produktivitas yang berguna. Nah, kira-kira begitulah. Ya kalau boleh kayak ambil istilah-istilah yang sering dipakai di gereja ya Pak ya. Kalau tadi kan sumber daya alamnya banyak, terus sumber daya manusianya bisa dibilang juga banyak, tapi mungkin yang berkualitas gak sebanyak itu. Ya. Nah, jadi kalau diambil kesimpulannya gini Kak, kayak tuayan banyak tapi pekerjaannya Ya sedikit. sedikit. Ya, bener ya Pak ya. Ya untuk konteks tertentu bisa. Iya, kalau tadi sudah bahas-bahas di konteks gereja, mungkin kita masuk di part berikutnya. Ya. Nah, jadi mungkin sebelum kita masuk ke part berikutnya, mungkin ada closing statement dari Bapaknya, Pak Darmanto mungkin Ya, tentang jadi bonus demografi. kita mensyukuri bahwa Indonesia ini sedang memasuki era bonus demografi. Artinya terdapat surplus jumlah penduduk yang usia produktif. Ini artinya kita punya sumber daya manusia yang sangat melimpah.
Tetapi hal itu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM-nya supaya bisa seimbang dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Ya, sumber daya alam kita kan sangat amat melimpah. Kalau itu bisa dikelola dengan oleh sumber daya manusia yang melimpah juga, tapi dengan kualitas yang baik, yang unggul, maka Indonesia akan menjadi negara yang besar, negara superpower. Ya, prediksinya bisa menjadi 5 besar dunia. Ya, jadi teman-teman muda mesti bersiap-siap dan sudah harus mulai berkontribusi ya di dalam pengelolaan sumber daya alam yang begitu luar biasa. Jadi tetap belajar ya tadi ya. Ya, Belajar terus ya. oke. Terima kasih Pak Damaranto untuk closing statement-nya untuk episode kali ini. Ya, ini pembicaraan yang sungguh sangat bagus ya untuk kita Gen Z untuk mempersiapkan dalam 10 atau 15 tahun ke depan untuk ya kita seenggaknya bisa berkontribusi untuk Indonesia. Minimal ya. Minimal belajar teman-teman. Belajar. Kalau belum bisa bekerja, belajar. Belajar. Jangan males. Jangan malas. Belajar, jangan males Iya. bikin PR. Iya, betul. Kalau jangan sampai kalau udah yang bekerja jangan suka cuti ya teman-teman ya. Bolos, bro. Lek cuti gak apa-apa. Oh ya, cuti bolos. nggak apa-apa, bolos. Jangan suka Bolos. bolos gitu. Ya. Oke. Kayaknya cukup sekian. Cukup sekian ya. Sudah Iya. agak panjang nih kalau dilanjutin sampai besok bisa-bisa ini. Iya, nanti ngantuk ya. Nanti ngantuk teman-teman. Iya. Oke, untuk episode kali ini bisa ditutup mungkin dari Gojor. Aman? Oke. Oke, aman. Oke. Jadi teman-teman, see you di episode selanjutnya. Bye bye Yuders. Stay tune. Yoi.